devisa yang ada itu tidak seluruhnya karena kita berdagang, tetapi ada yang sifatnya utang piutang. Kita diutangi, kan bertambah juga duit kita. Jadi isi dompet kita nih bertambah. Catatannya nanti pasti kelihatan di utang luar negeri kita yang juga bertambah dari ini. Kalau tidak di utang luar negeri, di investasi. Dari sisi eksternal, kita bergantung pada duit masuk itu. Jadi data ini menunjukkan ketahanan eksternal kita itu sangat tidak kuat juga, karena kita betul-betul butuh. Kalau nggak ada impor bahan baku, mungkin sulit kita berkembang. Entah mengapa bangsa ini memang selama 2 dekade ini banyak keberuntungan, bahkan kalau ditarik 60 tahun juga. Jadi pada saat minyak menurun, ada gas. Pada saat gas stabil, ada batu bara. Pada saat batu bara agak mulai landai, sedikit landai, ada sawit. Ketika ini sudah mulai lagi ada nikel. Tetapi masa kita mau mengembangkan ekonomi hanya berdasarkan keberuntungan terus-menerus? Penopang kita dompet tadi, ternyata ada yang jarang dipuji, bahwa yang menyumbang duit banyak itu ternyata adalah TKI. Ini benar-benar pahlawan dari sisi nominal dan dari sisi mengirimkan ke negeri ini. Seluruh transaksi internasional penduduk Indonesia dengan penduduk asing itu dicatat dalam sebuah neraca oleh Bank Indonesia. Pencatatannya mengikuti manual internasional, manual tentang balance of payment. Makanya neraca pembayaran internasional Indonesia sebenarnya, tetapi Bank Indonesia menyebutnya hanya neraca pembayaran Indonesia. Nah, apa itu? Pada dasarnya adalah sebuah catatan tentang keluar masuk devisa ke Indonesia. Sebenarnya itu dari transaksi. Jadi ada dua ya, catatan transaksi dan ada nilainya. Nah, saudara-saudara pembelajar ekonomi bisa membayangkan laporan rugi laba sebuah perusahaan. Itu bisa. Bisa juga sebagai rumah tangga yang mencatat pemasukan dan pengeluarannya. Ada dompetnya. Kalau perusahaan mungkin ada catatan kasnya. Nah, dalam kasus negara, bukan pemerintah ya, tapi negara, itu disebut neraca pembayaran. Nah, yang dicatat adalah keluar masuk uang internasional, devisa namanya. Devisa itu pada umumnya adalah mata uang kuat, ya euro, dolar, kemudian emas, kemudian mata uang IMF ya, SDR, dan semacam yen juga masuk. Nah, tetapi biasanya dicatat, dikonversikan ke dalam dolar Amerika. Mengapa demikian? Untuk perbandingan antar negara. Nah, semacam itu. Nah, tetapi ada yang harus kita pahami dalam hal ini, bahwa duit yang ada, devisa yang ada itu tidak seluruhnya karena kita berdagang. Nah, kan? Tidak hanya karena kita menjual, lalu kita membeli mengurangi, menjual menambah, tetapi ada yang sifatnya utang piutang. Kita diutangi, kan bertambah juga duit kita. Sebagaimana tadi, dompet tadi. Nah, itu kalau secara teknis Bank Indonesia mencatatnya yang kalau karena transaksi disebut dengan transaksi berjalan, current account. Kalau yang karena utang piutang dan investasi namanya transaksi finansial, financial account. Nah, semacam itu ya. Maka kita bisa melihat isi dompet negara tadi, negara ya, bukan pemerintah ya. Nah, ini gambaran flow, arus ya, bukan isi dompetnya. Maksudnya flow itu bertambahnya berapa tahun itu. Nah, bertambahnya ya segini. Tahun 2023 Indonesia isi dompet devisanya bertambah 6,3 miliar. Nah, pada tahun sebelumnya lebih sedikit ya. Ini bisa kita lihat. Yang merah ini adalah pada saat devisa kita, dompet negara kita berkurang. Nah, jadi secara umum kita memang bertambah ya. Nah, ini dibuktikan oleh apa yang disebut dengan posisi cadangan devisa. Tadi arus berkurang dan bertambah tiap tahunnya. Ini adalah posisi di akhir tahun, 31 Desembernya. Jadi kalau bertambah 6 miliar dolar tadi, 6,3, lalu keseluruhannya berapa? 146,38 miliar dolar. Dilihat dari sisi ini, Indonesia lumayan ya, cenderung bertambah. Saya ulangi nih, kecuali tahun-tahun tertentu, isi dompetnya cukup gede, dan biasanya ada standar internasionalnya. Ini dinyatakan oleh Bank Indonesia cukup untuk membiayai impor 7 bulan ke depan, dengan ditambah dengan cicilan utang pemerintah berapa bulan, kurang utang luar negeri ya, seperti itu. Tetapi menurut saya Bank Indonesia memakai cara lama itu. Harusnya kebutuhan devisa itu kan nggak hanya untuk impor, tapi banyak hal, nanti kita bisa lihat. Nah, dari sisi itu terkesan
ketahanan kita secara eksternal. Jadinya ketahanan eksternal kan, kalau ibarat rumah tangga itu ya kita punya duit cukup banyak nih. Kalau ada apa-apa ya masih ada duit lah. Tapi harus hati-hati kita. Apa yang melatari dari proses transaksi ini? Kemudian yang ini bentuknya apa? Nah, bentuknya apa dan bagaimana kesiapannya? Ada benar nggak 146 miliar dolar dan hari-hari ini sudah turun ke 138 miliar dolar lagi bulan-bulan ini akhir tahun kemarin. Nah, untuk memahami arusnya kita lalu melihat kenapa penting. Jadi kalau umpama kita sebuah rumah tangga atau sebuah rumah tangga lah, biar gampang kita melihatnya. Kalau kita bertambahnya duit karena pekerjaan bapak, pekerjaan ibu atau anak kita yang sudah dewasa, itu kan fundamennya kuat. Tapi kalau kita bertambahnya karena diberi utang, meskipun utang itu dimaksudkan untuk produktif, tetap nggak kuat kan? Artinya masih butuh waktu. Nah, maka kita harus melihat. Nah, apa yang terjadi dengan transaksi berjalan? Saya ingatkan lagi, kan dua tadi. Transaksi berjalan ini murni karena transaksi jual beli barang dan jasa. Nah, ternyata tidak sekuat penampakan duit yang banyak tadi. Sebenarnya secara dagang kita ini banyak ruginya. Ini rugi artinya. Banyak duit keluar kan? Nah, kecuali pada tahun 2021 dan 2022 kemarin. Menarik nih. Tahun ini kita sudah mulai rugi lagi. Meskipun tipis. Hanya sekitar 1 miliar dolar. Dan kita pernah surplus justru di tahun-tahun 98 sampai 2011. Sebelumnya juga kita negatif. Ini hati-hati ya. Bahwa proses ini membuat salah satu yang memberi kontribusi krisis di 98. Kalau ini misalnya di tahun ini turunnya banyak, ya sangat mungkin ini bisa memberi kontribusi kepada masalah krisis atau resesi lah. Gitu. Nah, satu itu. Yang kedua kita tadi kan berarti kenapa bertambah banyak? Ya ternyata disumbang oleh utang piutang dan dagang. Dan nampak memang dari sisi ini saya sayang tidak menambahkan totalnya ya. Ini di total kita surplus. Jadi duit banyak masuk ya. Maksudnya baik orang investasi langsung maupun orang itu portofolio maupun itu investasi lainnya cenderung masuk ke Indonesia sehingga duit kita tetap bertambah tapi bukan karena perdagangan barang dan jasa. Artinya ini mengurangi nilai kuatnya yang akibat cadangan devisa yang besar tadi. Nah, ini saya gambar. Jadi netonya ya duit karena utang piutang dan karena investasi tadi. Kita tiap tahun kan bertambah ini. Jadi isi dompet kita ini bertambah. Catatannya nanti pasti kelihatan di utang luar negeri kita yang juga bertambah dari ini. Kalau tidak di utang luar negeri, di investasi. Nah, kita hanya berkurang kemarin 2022. Ini naik lagi. Ya dari satu sisi ya positif, berarti ada duit masuk. Tetapi dari sisi eksternal, kita bergantung pada duit masuk itu. Nah, begitu juga, ini kita gambarkan lebih sederhana, kembali ke atas tadi. Transaksi barang dan jasa tadi khusus barang itu kita memang oke nih ya, khusus barang nih kita surplus, duit bertambah masuk. Tetapi ketika dikaitkan dengan ini sekedar tambahan, meskipun ini banyak masuk tetapi strukturnya nggak kuat. Dapat banyak masuk ini ditopang oleh sedikit komoditas dan hanya nih komoditasnya ya. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi jika komoditas-komoditas ekspor kuat kita ini menurun baik karena harga ataupun karena produksinya. Ya, kalau batu bara mungkin ya karena harganya ya, besi baja mungkin saja karena produksinya. Nah, begitu juga dengan ekspornya. Kita tidak cukup kuat ekspornya karena kita hanya ekspor kepada sedikit negara. Kalau kita mau kuat, ya mungkin ke 20 negara kita relatif sama. Ini kalau ada goncangan itu tidak harus negaranya rusuh ya. Nah, Amerika jengkel nih, semua dilarang impor dari Indonesia. Lumayan ya, porsinya 10%. Itu sangat berpengaruh. Dari 258 miliar loh. Apalagi Tiongkok. Nah, jadi ini India sudah mulai tanda petik ya, sudah gertak-gertak lah dia. Ya, padahal kita ke India itu ekspor banyak, impor juga banyak. Nah, salah satu impor yang mulai dia mungkin agak segan gini kan, beras. Misal. Tapi kalau impor aja mungkin kita bisa cari pembeli lain ya. Tapi ekspor kan agak rawan kan. Nah begitu ya. Nah ini saya ingin perlihatkan juga impor menunjukkan bahwa struktur impor kita adalah memperlihatkan kita masih bergantung pada bahan baku asing. Jadi data ini menunjukkan ketahanan eksternal kita itu sangat tidak kuat juga. Karena kita betul-betul butuh kalau nggak ada impor bahan baku,
mungkin sulit kita berkembang. Nah ini struktur barangnya, ini sama ya. Ini cara menganalisis ini adalah hanya saya ingin tunjukkan bahwa dari sisi struktur dan impor Indonesia belum kokoh. Jadi betul-betul lebih banyak bergantung kepada sedikit negara, kepada sedikit komoditas, dan entah mengapa bangsa ini memang selama 2 dekade ini banyak keberuntungan. Bahkan kalau ditarik 60 tahun juga. Jadi pada saat minyak menurun, ada gas. Pada saat gas stabil, ada batu bara. Pada saat batu bara agak mulai landai, sedikit landai, ada sawit. Ketika ini sudah mulai lagi ada nikel. Tetapi masa kita mau mengembangkan ekonomi hanya berdasarkan keberuntungan terus-menerus? Kira-kira begitu pesan grafik ini. Nah, pada sisi lain, jasa. Jadi kita benar-benar tidak berhasil, kurang berhasil ekonomi kita. Jangan menyalahkan pemerintah saja, ini adalah negara ya, bukan hanya pemerintah. Kita kurang berhasil membangun jasa yang tradable, jasa yang bisa dijual. Ya jasa berkembang, tapi jasa di domestik. Jadi kalaupun misalnya jasa telekomunikasi kita berkembang, ya lebih karena kita banyak pakai pulsa, banyak ini bukan kita bisa menjual ke luar negeri. Nah ini ditunjukkan oleh grafik yang sangat tajam ini ya, turunnya bahwa jasa-jasa kita berat. Nah salah satunya selain itu adalah jasa-jasa terkait dengan biaya intelektual dan sebagainya. Lalu di sisi lain, ini hanya untuk menunjukkan saja betapa transportasi kita kurang kuat. Lalu ini penopang kita dompet tadi ternyata ada yang jarang dipuji ya sesekali saja, bahwa yang menyumbang duit banyak itu ternyata adalah TKI, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Jadi transfer personal ini sudah remitansi TKI dikurangi remitansi asing. Jadi nilainya sebenarnya itu adalah sekitar 12 sampai 14 miliar dolar setiap tahun. Bisa terbayang ya? Kalau mau dikalikan rupiah silakan saja. 14-15 ya kali 15 jadi ada hampir 200 triliun dan itu dikirim ke keluarganya dan itu banyak di desa, lalu dia bangun rumah atau apapun, buka warung, itulah yang salah satu yang menggerakkan ekonomi Indonesia. Jadi kalau ada yang pernah membaca di berita bahwa ini cadangan devisa ekspor tidak dikirim kembali, TKI ini benar-benar pahlawan dari sisi nominal dan dari sisi mengirimkan ke negeri ini. Jadi mereka inilah sebenarnya pahlawan devisa kita. Bukan basa-basi ini fakta ya. Ini ya dulu sudah. Ini netonya ini sudah. Kalau Anda membayangkan dikurangi dengan yang kita bayar asing, mereka selalu di kisaran 10 12, 150 sampai 200 triliun. Nah, kemudian tetapi pada saat yang bersamaan ada informasi buruk kan bahwa kenapa stagnan di 4 tahun terakhir. Ini kita perlu selidiki. Salah satu isunya elemennya memang kita tidak kurang memperjuangkan hak-hak TKI kita, sehingga mungkin soal upah mereka, soal keamanan mereka, dan juga ini menurut sebagai ekonom, ini kita tidak perlu ambigu gitu, bahwa kita memang membutuhkan mereka. Kalau masalahnya kita gengsi karena mengirim para asisten rumah tangga, mengapa mereka tidak dilatih? Kalaupun di asisten rumah tangga, dia dilindungi, dicarikan syarat-syarat kerja yang bagus semacam itu dan upah yang baik. Ada informasi menarik, mereka yang kerja di Taiwan, di Hong Kong itu cenderung mendapatkan upah yang lebih baik. Tentu gajian yang lebih lanjut. Tapi saya ingin memberi pesan bahwa kita ternyata di bagian yang kita unggul pun kita tidak memperkuat. Ada info lain juga. Mengapa ini landai? Salah satunya adalah karena ternyata remitansi TKI asing itu membesar. Jadi mengurangi ya. Ini kan menerima dan membayar. Lalu yang lain lagi adalah yang membuat kita untuk menganalisis seberapa tahan kondisi eksternal kita ini adalah ternyata kita harus membayar jasa modal asing sangat besar. Ya kan? 41,45 miliar dolar. Silakan dihitungnya. Nah, maka saya bisa dong membuat penyederhanaan bahwa setiap tahun kita menerima modal asing masuk untuk berinvestasi, dan itu seolah-olah menjadi kebanggaan buat pemerintah. Kita rating investasinya bagus, banyak pihak asing datang ke Indonesia, jangan seperti itu. Tapi jangan lupa mereka itu harus datang adalah bukan filantropis, dia datang untuk mencari keuntungan, jadi kita harus bayar. Nah, mungkin yang dibayar adalah yang tahun-tahun sebelumnya, tapi prinsipnya terakumulasi.
Nah, maka saya ulangi sekali lagi, kita bayar 41, 37 nih yang orange nih. Bayar ya, tetapi yang masuk sekarang, yang masuk, ternyata yang masuk di tahun 2023 itu hanya 28,45 miliar. Jadi yang mau masuk investasi asing, mau masuk beli portofolio, beli SBN pemerintah, mau masuk beli saham BUMN atau menghutangi BUMN, itu nilainya hanya 28,45 miliar. Padahal tahun 2023 tadi kita harus bayar balas jasa 41. Bisa ya ditangkap ya. Sebenarnya kita neto keluar. Tentu peristiwa bayar ini bukan peristiwa karena tahun itu. Karena sebelumnya kita sudah biru-biru ini kan udah panjang nih. Akibatnya kan banyak utang kita, banyak investasi asing di Indonesia, banyak pabrik asing kita bayar. Tetapi boleh dong saya sebagai ekonom ingin memperlihatkan situasi yang sangat menarik. Selama 4 tahun terakhir ini sebenarnya kita mengalami arus neto keluar modal. Jadi inilah yang sangat rawan di masa depan. Nah, bagaimana kalau yang biru ini nggak masuk? Gitu? Artinya karena wah ini kok pemerintahan berikut ini kelihatannya nggak stabil. Umpama begitu. Atau bukan karena soal politik Indonesia, karena geopolitik dunia. Lebih enak naruh di Amerika saja. Ini biru ini bisa berkurang karena ada tren berkurang. Yang orange tidak mungkin berkurang karena udah terlanjur kan. Nah, kembali ke pokok pembicaraan kita tadi, ini semua menyumbang kepada isi dompet. Jadi yang 140 miliar dolar itu dibangun oleh struktur yang seperti ini. Jadi bisa saja saya mengatakan saya ini kaya, isi dompet saya banyak. Nanti dulu. Bapak ternyata isi kantongnya itu kebanyakan dari utang dan investasi. Yang kedua, Bapak duitnya banyak, tapi bebannya juga besar tahun-tahun ke depan. Bisa berkurang. Dan di samping itu Bapak masih mengandalkan orang mengutangi. Bagaimana kalau besok orang yang mengutangi tidak ada, yang investasi tidak ada? Nah, itu namanya ketahanan eksternal. Tentu ada rasio-rasionya. Tapi saya untuk kali ini ingin memberikan penilaian asesmen menurut saya berdasarkan data-data yang saya utarakan tadi saja. Saya menyimpulkan kondisi ketahanan eksternal ekonomi Indonesia ini sangat tidak kuat. Sangat tidak kuat. Bisa bergantung dengan kondisi politik atau perkembangan ekonomi domestik, bisa juga oleh gonjangan-gonjangan eksternal. Dan sudah terbukti berkali-kali 98, 2008, 2009, dan 2020 tadi sempat juga bahwa jika ada goncangan, kita sangat rentan. Semacam itu.